Meskipun ini hanya kedua kalinya untuk bertarung berdampingan dengan Yue Changhe, Qin Yichan memiliki kerjasama yang sangat baik dengannya. Namun demikian, Qin Yichan masih melihat bahwa ada semakin banyak Dao Soul yang terkepung di luar Gangwin, sehingga Royal Dragon-nya lebih sulit untuk didukung. Sekarang aku tahu kenapa aku tidak akan membiarkanmu membawa utusan Fox Demon. Muncang membenci dengan dingin dan tampaknya mengeluh, dan Qin Yichan juga mengerti, seperti yang dikatakan mantan untuk tidak menggunakan kekuatan naga asli. Naga yang sebenarnya adalah musuh para dewa dan iblis ini. Tusan tidak jauh lebih baik. Jika kami tidak datang, kamu sendiri mungkin tidak dapat mencapai langkah ini. Teriak Tuyulan Jiao, memperlihatkan postur rubah iblis berekor 5, dengan 2 bilah bulat di sekitarnya, berubah menjadi bulan yang cerah. Bulan yang cerah bersinar, dan sinar bulan yang tak terhitung berubah menjadi lampu pisau Dao-Dao, yang membuat cara ke-8 yang tak tertandingi lebih terang. Muncang benci melihat di matanya. Dia tidak berbicara, dia hanya menarik tali busur di tangannya ke bulan purnama. Tidak hanya itu, Qin Yichan juga melihat bahwa busur bulan berangsur-angsur redup, dan panah yang bisa dikondensasi sangat cerah, bahkan lebih bergelombang daripada matahari yang kuat. Catkin kebencian mungkin dicekik dengan darah oleh tali busur itu. Itu adalah darah elf seperti esensi bulan. Darah membengkak dan mengubah panah ini ke ekstrim. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Sebuah panah melesat keluar, dan bahkan geng angin di depannya telah ditembus, dan sulit untuk sembuh untuk waktu yang lama. Qin Yichan melihat ke depan, dan melihat bahwa panah itu lewat, dan banyak jiwa Dao dicekik. Bahkan dengan bantuan panah bulan, Qin Yichan samar-samar melihat di mana pedang menunjuk, tapi sayangnya cahaya bulan berlalu dengan cepat dan ditelan oleh ke-8, membuatnya sulit baginya untuk melihat dengan jelas. Namun, setelah panah ini berlalu, Yue Chang membenci wajahnya sepucat kertas. Busur panjang di tangannya tidak bisa ditarik bahkan selama setengah bulan. Dia menggigit giginya dan berteriak, harimau kecil. Feng Xiaohu meraung dan melihat bahwa angin di sekelilingnya berubah menjadi harimau ganas yang terkondensasi oleh angin. Qin Yichan berjalan di atas angin dengan kecepatan cepat. Dalam sekejap mata, puluhan ribu mil dipindahkan, dan tempat yang luar biasa diselimuti ke-8 semakin dekat dan dekat. Segera, naga di tangan Qin Yichan gemetaran. Dia tampak biasa-biasa saja dalam pertempuran ini, tetapi sebagian besar serangan Dao Soul adalah tanggung jawabnya. Namun, kata-kata Qin Yichan tidak jatuh, tapi pemandangan di depannya membuatnya tertegun. Saya melihat tempat yang luar biasa itu. Dia percaya bahwa setan yang tak terhitung jumlahnya memang sebuah istana. Itu adalah istana paling megah yang telah dilihat Qin Yichan sejauh ini. Dan Zhenlongtai tempat ribuan raja berkumpul, tampak seperti sudut dibandingkan dengan itu. Namun, istana itu bobrok, dan bahkan cahaya sihir yang lebih mengerikan menghantui. Bahkan jika Anda bisa melihat dengan jelas. Tetapi itu membuat Qin Yichan merasa lebih dan lebih. Ini bukan istana, ini sihir. Ini adalah iblis terdalam dan paling brutal di dunia. Gerbang istana ditutup, dan Excalibur menunjuk langsung ke gerbang istana. Namun, pada saat ini, Qin Yichan ragu-ragu, tepatnya, dia takut. Dia merasa bahwa itu bukan harta, atau kampung halaman keluarga naga sejatinya, dan di belakang gerbang kuil, neraka. Neraka yang tidak dapat dipulihkan. Namun, yang paling mengerikan adalah lebih dari itu, atau yang baru saja dilihat Qin Yichan. Tetapi itu hanyalah puncak gunung es. Ding dong. Hanya mendengarkan saat itu, di luar angin, ada suara tabrakan baju besi yang aneh. Segera, Qin Yichan melihat bahwa ada sosok yang datang dari timur, yaitu, ke arah Balai Demon. Napas tokoh-tokoh itu sangat sederhana, sama seperti dewa perang yang selamat dari malapetaka asli, dan mereka yang memiliki kecepatan yang ditentukan dan terlihat seperti dewa bunuh yang belum mengalahkan dunia. Makhluk-makhluk itu, melangkah maju seperti ini, tanpa hambatan, dan melintasi angin yang mengamuk. Dengan kata lain, Dao Feng kental Dao Bao tidak bisa membiarkan angka-angka ini berguncang sama sekali, hanya untuk meledakkan armor mereka dan membuat suara kuno dan renyah. Mereka hanya bisa membuat pedang di tangan mereka lebih kuat dan tak terkalahkan. Namun, Qin Yichan tertegun melihat siluet yang datang melawan angin Yang, dan kerumunan Ziyun juga terpana, bahkan tali busur dari kebencian panjang bulan, bergetar. Angka-angka itu 108. Mereka tidak memiliki kepala, tetapi mereka suka berperang. Setiap langkah lebih dekat, Qin Yichan merasakan sikap tak terkalahkan dari pihak lain, sama seperti siapapun yang berdiri di depan mereka, hanya mati. Ini. Qin Yichan panik. Angka-angka ini tampaknya lebih rendah daripada jiwa-jiwa Tao, bahkan tanpa kepala, dan beberapa lebih pendek darinya. Namun, niat membunuh langit membuat Qin Yichan sangat ragu pada saat itu bahwa publik mengalahkan kerajaan, dan tidak akan mengkhianati. Tokoh-tokoh itu, siapapun di antara mereka, membuat mereka merasa takut dan putus asa yang sulit diatasi. Terlebih lagi, angka 108 ini tampaknya menyatu menjadi formasi pertempuran, dan di depannya, Qin Yichan bahkan tidak memiliki keberanian untuk menarik pedang. Angin.
Tiba-tiba, 108 angka tanpa kepala membuat suara. Meskipun Qin Yichen tidak tahu bagaimana mereka membuat suara. Angin. Tetapi pada saat berikutnya, angin melantunkan. Dan bila pedang di tangan 108 sosok itu tertiup angin, perlahan-lahan menampakkan debu. Pada saat yang sama, kecepatan 108 figur itu semakin cepat dan lebih cepat. Dari awal pertempuran, keberanian kedua pasukan secara bertahap berubah. Dan Qin Yichen berdiri menatap di tempat yang sama. Di depan terburu-buru ini. Apalagi menarik pedang untuk bertarung, tidak ada keberanian untuk melarikan diri. Hanya ada satu pemikiran yang tersisa di hati Qin Yichen pada saat itu, yaitu, angka-angka ini bergegas untuk membunuh mereka sekali. Mereka pasti akan mati. Angka-angka itu semakin dekat, dan bahkan Qin Yichen dapat merasakan ketajaman bila mereka, yang merupakan ujung tajam yang jauh melampaui pedangnya. Namun, pada saat ini, dia melihat bahwa Excalibur di tangan Qin Yichen menggigil, dan tiba-tiba menarik lengan Qin Yichen dan menunjuk ke pintu aula. Qin Yichen tiba-tiba terkejut, dan Gong Suyu mengatakan bahwa Excalibur ini akan membimbing mereka. Tetapi saat ini, dia terguncang. Namun, melihat 108 angka yang datang dari terburu-buru, Qin Yichen mengertakkan gigi, mencengkeram kompas dengan erat, dan tiba-tiba menginjak tanah. Kali ini, Qin Yichen bertaruh untuk hidup dan mati sendiri. Ledakan. Tuduhan pertama sosok tanpa kepala itu ternyata kosong, tapi mulut Qin Yichen berdarah. Baru saja, dawai dari angka-angka itu cukup untuk kembali ke ruang angkasa untuk menyakitinya. Tetapi satu kali deru gagal. Angka-angka itu berputar dengan rapi lagi. Lutut mereka sedikit tertekuk, dan bila mereka diarahkan langsung ke Qin Yichen, dan angin bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Angin. Nyanyian dan bahkan angin lagu sengit hampir membuat Qin Yichen gila. Untungnya, dia memperhatikan bahwa ada alur di tengah pintu kuil yang tertutup. Lebih tepatnya, itu adalah lubang kunci. Kuncinya sama persis dengan pola cantik Excalibur.